Sionsu dan Awan Merah. Sionsu adalah anak yang paling ceria di desa. Pipinya yang tembam dan senyumnya yang lebar selalu membuat semua orang merasa senang berada di dekatnya. Ia selalu membawa bekal terenak dan tak pernah pelit membaginya. Sionsu adalah definisi kebahagiaan berjalan. Namun, tidak semua anak seceria Sionsu. Namanya Riko. Riko adalah teman bermain Sionsu, tetapi ia dikenal mudah sekali marah. Hal kecil saja bisa memicu awan merah di kepalanya. Jika kalah bermain kelereng, awan merah datang. Jika bekalnya jatuh, awan merah datang. Bahkan jika ada burung yang berkicau terlalu keras, Riko bisa langsung meledak. "Kenapa kamu selalu marah, Riko?" tanya Sionsu suatu sore, sambil menawarkan sepotong bekal yang ia bawa. Riko menepis tangan Sionsu. "Bukan urusanmu. Aku tidak suka kalah. Aku tidak suka semuanya," serunya, wajahnya memerah. Awan merah sudah terlihat pekat di atas kepalanya. Suatu hari, mereka berdua sedang asyik menyusun menara balok tertinggi di dunia. Sionsu sangat berhati-hati, menara miliknya sudah setinggi lutut. Riko, yang terburu-buru, meletakkan balok terakhir terlalu cepat. Bruuk, menara Riko roboh. Wajah Riko langsung berubah, matanya melotot. Ia tidak hanya marah pada balok-balok itu, tapi juga pada meja, pada lantai, dan bahkan pada Sionsu yang menara baloknya masih tegak. "Ini semua tidak adil," teriak Riko, menendang tumpukan baloknya sendiri hingga terpencar. "Lihat Sionsu, aku benci ini," Riko berteriak lagi. "Kenapa aku selalu yang gagal? Kenapa kamu selalu berhasil? Aku benci, benci, benciii." Sionsu hanya diam. Ia tahu, jika Riko sudah dikuasai awan merah, tidak ada gunanya bicara. Awan merah itu seperti kabut tebal yang menyelimuti akal sehat Riko, membuatnya tidak bisa melihat apapun kecuali kekalahan dan kekesalan. Setelah Riko kehabisan napas karena berteriak dan lari ke sudut ruangan, Sionsu berjalan mendekat. Ia tidak memarahi Riko. Ia tidak mengejek Riko. Ia hanya mengambil balok-balok yang berserakan. "Riko," kata Sionsu dengan suara lembut, "menara ini roboh. Tapi lihat, baloknya tidak patah. Kita bisa menyusunnya lagi." Riko hanya bergumam kesal dari sudut. "Percuma. Nanti roboh lagi." "Benar, mungkin akan roboh lagi," jawab Sionsu sambil tersenyum. "Tapi kalau roboh, kita dapat kesempatan untuk membangunnya dengan cara yang lebih baik, lebih kuat." Amarah itu seperti gempa, Riko. Dia mengguncang menara kita sampai roboh. Kalau kita terus marah, kita tidak akan pernah punya waktu untuk membangunnya lagi. Sionsu mengambil sepotong bekalnya, sebuah biskuit kecil. "Ini, coba rasakan. Ini rasanya manis, bukan pahit. Hidup juga seharusnya begitu." Riko perlahan berjalan mendekat. Ia masih kesal, tetapi perutnya mulai keroncongan dan rasa manis dari biskuit itu terlihat begitu menggiurkan. Ia mengambil bekal itu dari tangan Sionsu. "Kenapa kamu tidak marah saat aku berteriak padamu?" tanya Riko. Suaranya kini pelan. Sionsu menatapnya dengan mata bulatnya yang jernih. "Karena aku tahu itu bukan kamu. Itu awan merah. Kamu tidak marah karena menara itu roboh, Riko. Kamu marah karena kamu takut kalau kamu gagal." "Semua orang pernah gagal, Riko," lanjut Sionsu. "Aku juga sering kalah saat main kelereng. Tapi aku tidak marah pada kelerengku. Aku bilang, baiklah, besok aku coba lagi. Aku akan lebih fokus." Ketika kamu marah, yang terjadi adalah kamu membuang waktu untuk merasa sedih dan kesal. Padahal waktu itu bisa dipakai untuk mencoba lagi. Riko mengangguk pelan sambil mengunyah. Rasa manis bekal itu perlahan mengusir rasa pahit di hatinya. Awan merah di kepalanya kini menghilang sepenuhnya, digantikan oleh langit biru. "Jadi, apa yang harus kulakukan jika awan merah itu datang lagi?" tanya Riko. Sionsu tersenyum lebar. "Mudah. Pertama, tarik napas dalam-dalam, seperti kamu menghirup bau kue coklat yang paling enak." Riko menirunya. "Kedua, ingatlah kalau kemarahan tidak akan memperbaiki apapun. Ketiga, cari aku. Aku akan memberimu bekal dan kita akan coba lagi bersama-sama." Mereka berdua mulai menyusun menara balok yang baru. Kali ini, mereka melakukannya perlahan, bergantian, dan lebih kokoh. Mereka bekerja sebagai tim. Menara itu akhirnya berdiri tinggi dan megah. Riko tidak lagi merasa kesal. Ia merasakan kebahagiaan sejati karena berhasil, bukan kebahagiaan semu yang datang dari amarah.